Pernah nggak sih kamu dapat undangan rapat atau mungkin tugas keluar kota dan reaksi pertama kamu itu, aduh ini lagi? Sering banget kayaknya ya. Iya kan? Rasanya udah tahu persis bakal gimana, agendanya sama, orang-orangnya ya itu-itu lagi. Kamu udah siap-siap aja gitu buat merasa bosen. Betul. Nah, sumber yang kita pegang hari ini, kutipan dari buku The Cheat Code, punya satu kiat jitu yang relevan banget. Judulnya Cheat 36, Keep Your Mind Wide Open. Jaga pikiran tetap terbuka lebar. Kita akan bedah bareng-bareng apa maksudnya. Bukan cuma sebagai nasihat klise, tapi sebagai sebuah strategi praktis untuk mengubah rutinitas yang bikin jenuh jadi ya mungkin sebuah petualangan. Betul. Dan misi kita di sini bukan cuma ngulang isi bukunya kan? Kita mau cari tahu apa bedanya antara sekedar bilang berpikiran positif dengan benar-benar menerapkan pola pikir ini. Oke, kita akan lihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari seorang jenius legendaris seperti Steve Jobs, dan kedua, dari pengalaman pribadi penulisnya yang sangat jujur dan terus terang sedikit aneh. Oke, saya penasaran sama yang bagian anehnya. Intinya, gimana caranya menemukan hal-hal luar biasa di tempat yang kita pikir sudah kita kuasai sepenuhnya? Oke, kita mulai dari yang paling berat dulu deh. Penulis membuka bab ini dengan cerita yang jujur bikin merinding sedikit. Oh, yang soal kata-kata terakhir Steve Jobs itu ya? Iya, betul. Konon sesaat sebelum meninggal yang dia ucapkan berulang kali itu, oh wow, oh wow, oh wow. Penulis berpendapat ini bukan sekedar kata-kata acak, tapi cerminan dari kemampuannya untuk selalu merasa takjub sampai akhir hayatnya. Menurut dia, kejeniusan Jobs itu bukan karena dia tahu segalanya. Justru sebaliknya ya. Justru karena kemampuannya melihat apa yang orang lain lewatkan, yang tersembunyi di depan mata. Nah, yang menarik itu kan bagaimana cara dia melakukannya. Ini bukan sihir. Sumber ini menyoroti sebuah konsep dari Zen Buddha yang sangat Jobs anut, yaitu Shoshin. Shoshin. Artinya, pikiran seorang pemula. Coba deh bayangin, seorang ahli itu kan pikirannya penuh dengan pengetahuan, pengalaman, asumsi. Iya, iya. Ini bagus, tapi sekaligus jadi batasan. Mereka jadi cuma melihat beberapa kemungkinan yang ya sudah terbukti. Sebaliknya, pikiran seorang pemula itu kosong, nggak punya prasangka. Seperti anak kecil yang baru lihat dunia untuk pertama kali? Persis, semua hal jadi mungkin. Tunggu, tapi gimana caranya orang sekelas Steve Jobs, yang jelas-jelas salah satu orang paling ahli di bidangnya, bisa punya pikiran pemula? Bukannya itu kontradiktif? Dia kan dibayar mahal justru karena keahliannya. Nah, itu pertanyaan kuncinya. Dan disinilah letak kejeniusannya. Dia tidak menjadi pemula, tapi dia mengadopsi cara berpikir seorang pemula sebagai sebuah alat. Sebagai alat, oke. Di dalam rapat, dia sengaja memposisikan dirinya sebagai orang yang paling tidak tahu di ruangan. Dia akan bertanya hal-hal yang paling mendasar. Oh ya. Sumber ini bilang, dia sering minta orang menjelaskan ide mereka seolah-olah sedang menjelaskan ke kucing dan anjing. Sesederhana itu. Saya kenal beberapa manajer yang butuh teknik itu, tapi kalau dipikir-pikir kedengarannya berisiko ya. Berisiko gimana maksudnya? Kalau di rapat beneran, kita nanya kenapa atau coba jelasin lagi pakai cara lain terus-terusan, bukannya bisa dianggap nyebelin atau malah, nggak kompeten. Bisa banget. Kalau tujuannya untuk menguji orang. Tapi tujuan Jobs berbeda. Tujuannya adalah untuk membongkar asumsi yang tersembunyi. Masuk akal. Dia terus bertanya, kenapa? Bukan untuk menyudutkan, tapi untuk sampai ke akar masalah yang paling dalam. Dengan memaksa timnya untuk menyederhanakan ide-ide kompleks, seringkali mereka sadar ada cacat logika. Atau, ya, ada jalan yang lebih baik yang belum terfikirkan. Oh, oke. Proses inilah yang seringkali menghasilkan apa yang disebut penulis sebagai bongkahan emas. Ide brilian yang mengubah arah Apple. Jadi ini bukan soal pura-pura bodoh, tapi soal punya keberanian untuk menantang status quo, bahkan status quo di pikiran kita sendiri. Oke, masuk akal. Jadi Shoshin itu semacam alat bedah untuk ide. Tapi itu kan level Steve Jobs di Apple. Sekarang mari kita bawa ke dunia nyata kita. Gimana kita bisa menerapkan ini saat terjebak dalam rutinitas, misalnya di perjalanan bisnis yang membosankan tadi? Untungnya penulis buku ini punya cerita pribadi yang pas banget. Dia cerita, suatu waktu harus pergi ke Roma untuk acara Festival of Media Global. Oke. Reaksi pertamanya seperti yang kamu bilang tadi, aduh males banget. Dia benar-benar kesal. Kenapa? Karena sudah pernah ke Roma.
Betul, karena dia sudah pernah ke Roma, dan kali ini perjalanannya terasa nggak efisien. Cuma untuk satu acara, nggak ada jadwal padat lainnya, dia merasa ini cuma buang-buang waktu dan uang perusahaan. Ini perasaan yang sangat umum sih. Saya yakin banyak dari kita yang pernah merasakan hal yang sama. Jadi apa yang dia lakukan? Disinilah titik baliknya. Dia bisa saja pasrah, datang ke acara dengan muka masam, lalu cepat-cepat pulang. Pilihan paling gampang ya. Iya. Tapi dia sadar dia sedang terjebak dalam pikiran yang tertutup. Jadi, dia memutuskan untuk secara sadar menerapkan kiatnya sendiri, menjaga pikiran tetap terbuka. Dia melihat jadwal kosong di sekeliling acara itu bukan sebagai pemborosan, tapi Sebagai kanvas kosong. tepat sebagai sebuah peluang, Dan apa yang dia lukis di kanvas kosong itu? sesuatu yang luar biasa. Dia langsung buka jadwal kereta dan pesan tiket ke Florence atau Firenze, kota kelahiran Renaissance. Wow, nekat juga ya. Dia melompat ke kereta super cepat, dan deskripsinya di buku ini hidup banget. Dia bilang keretanya melesat dengan kecepatan hampir 350 km per jam, dan pemandangan perbukitan Tuscany dari jendela itu kabur, seperti lukisan Van Gogh yang bergerak. Keren banget. Benar-benar sebuah pengalaman sensorik katanya. Wow. Jadi dia mengubah perjalanan bisnis yang menjemukan jadi liburan singkat. Bahkan lebih dari itu. Sesampainya di Florence, dia nggak cuma jalan-jalan, dia benar-benar meresapi pengalaman itu dengan pikiran pemula. Maksudnya? Dia menghabiskan 6 jam di museum, menatap patung David karya Michelangelo dari dekat, sesuatu yang nggak akan pernah bisa dirasakan dari foto. Besoknya, dia lanjut lagi ke Pisa buat melihat menara miring. Perjalanan yang tadinya dianggap beban, sekarang jadi salah satu petualangan paling berkesan dalam hidupnya. Oke, ini cerita yang bagus. Tapi mungkin ada yang berpikir, ya, itu kan cuma keberuntungan. Dia kebetulan punya waktu luang dan uang untuk jalan-jalan. Gimana kalau perjalanannya ke Florence itu, zong? Atau gimana kalau acara di Roma itu ternyata beneran nggak penting? Itu poin yang sangat valid. Apakah pola pikir ini jaminan kesuksesan? Dan jawabannya adalah tidak. Pikiran terbuka bukanlah jaminan hasil yang positif. Tapi, ini tentang meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal positif. Memperluas permukaan keberuntungan kita, gitu ya? Persis. Dan buktinya ada di kelanjutan ceritanya. Ketika dia kembali ke Roma untuk acara yang tadinya dia remehkan, ternyata acara itu adalah apa yang dia sebut nirwana media. Nirwana media maksudnya apa tuh? Isinya adalah para eksekutif paling senior dari merek-merek terbesar di dunia. Orang-orang yang biasanya susah sekali ditemui. Ah, wow. Dan karena suasana hatinya sudah jauh lebih baik dan pikirannya lebih terbuka setelah petualangannya, dia jadi lebih bersemangat untuk berjejaring. Jadi lebih proaktif ya? Iya, dia bertukar kartu nama dengan banyak orang penting, terutama dari pasar Eropa, yang saat itu sedang jadi target utama perusahaannya. Kip, koneksi-koneksi yang dia bangun di sana, yang hampir saja dia lewatkan kalau dia terus-terusan bete, ternyata jadi sangat krusial bagi bisnisnya. Jadi petualangan pribadinya justru memberinya energi untuk sukses secara profesional. Keduanya saling terkait. Ini menarik sekali. Ceritanya selesai di situ? Belum. Ada satu bagian terakhir yang paling aneh dan menurut saya paling dalam. Oke, ini yang tadi kamu bilang ya. Betul. Setelah semua acara selesai, sekitar jam 4:30 pagi, dia nggak langsung tidur. Dia memutuskan melakukan satu hal gila lagi. Mengunjungi Koloseum sendirian di saat fajar. 4:30 pagi di Koloseum. Pasti sepi banget. Tepat. Dia bilang suasananya magis. Dia bisa berdiri di tengah keheningan dan seolah-olah mendengar sejarah. Gema sorak-sorai penonton, derap langkah para gladiator. Wow. Dia benar-benar sendirian. Sampai akhirnya, dia melihat satu orang lain dari kejauhan. Oke, ini mulai terdengar seperti adegan film horor. Agak begitu. Awalnya orang itu cuma diam, lalu mulai berjalan ke arahnya. Makin lama, makin cepat. Sampai akhirnya, orang itu berlari, lurus ke arahnya. Waduh. Di momen itu, dia dihadapkan pada dilema yang luar biasa. Dilema apa? Pikiran terbukanya, si Shoshin ini berkata, wow, siapa orang ini? Mungkin dia seniman paling menarik yang pernah kutemui. Mungkin dia calon mitra bisnis terbesarku. Aku harus tetap di sini dan mencari tahu. Oke. Tapi di sisi lain, insting Purbanyang yang berusia jutaan tahun berteriak, lari sekarang juga. Dan dia pilih yang mana? Saya harap dia lari.
Dia lari. Dia berbalik dan lari sekencang-kencangnya, tidak menoleh ke belakang. Syukurlah. Dia tidak pernah tahu siapa orang itu. Bisa jadi calon investor, bisa jadi pencopet, atau mungkin pembunuh berantai. Dia tidak akan pernah tahu. Tapi dari pengalaman itu, dia menarik satu pelajaran terakhir yang sangat penting. Apa itu? Pelajaran terakhirnya adalah, terus bergerak adalah strategi yang bijak dalam bisnis, dalam hidup, dan mungkin juga dalam menyelamatkan nyawa Anda. Tapi bergerak di sini artinya bukan cuma maju terus pantang mundur. Dalam kasus ini, bergerak itu artinya lari menyelamatkan diri. Jadi ini semacam penyeimbang. Pikiran terbuka itu bukan berarti naif, bukan berarti kita harus menyambut semua hal tanpa filter sama sekali. Tepat sekali. Tapi tentang sadar akan pilihan yang ada, dan berani mengambil tindakan. Entah itu tindakan untuk mendekat, atau ya tindakan untuk menjauh. Tepat sekali. Pikiran terbuka memberinya pengalaman di Florence dan kesuksesan di acara media. Tapi kebijaksanaan dan insting menyuruhnya untuk bergerak. Dalam hal ini, lari, ketika dihadapkan pada ancaman yang tidak diketahui di Kolosseum. Jadi ini kombinasi ya? Iya, ini adalah kombinasi antara keterbukaan untuk melihat peluang dan kesiapan untuk bertindak cepat berdasarkan situasi, bahkan jika tindakan itu adalah mundur atau menghindar. Kalau kita rangkum semuanya, ini jadi sebuah kerangka kerja yang utuh. Dimulai dari level filosofis, yaitu mengadopsi sosin atau pikiran pemula ala Steve Jobs untuk membongkar asumsi. Lalu turun ke level praktis, yaitu secara aktif mengubah situasi yang terasa seperti kewajiban menjadi sebuah kanvas peluang, seperti yang penulis lakukan di Roma. Dari yang tadinya terpaksa menjadi petualangan. Betul. Dan terakhir, ditutup dengan level insting. Kesiapan untuk terus bergerak dan beradaptasi dengan cepat, bahkan ketika dihadapkan pada ketidakpastian total. Tahu kapan harus mendekat, dan tahu kapan harus lari. Persis. Ini bukan sekedar berpikir positif. Ini adalah sebuah strategi aktif yang melibatkan rasa ingin tahu, keberanian untuk mencoba, dan kebijaksanaan untuk melindungi diri. Jadi, setelah mendengar semua ini, kami punya satu pemikiran terakhir untuk kamu renungkan. Coba deh sekarang, pikirkan satu hal dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi kamu saat ini yang terasa seperti pengulangan. Sesuatu yang bikin jenuh? Iya, sesuatu yang membuat kamu berpikir, gini-gini aja. Mungkin itu rapat mingguan, laporan bulanan, atau bahkan rute perjalanan kamu ke kantor. Apa yang akan terjadi jika besok kamu mencoba melihatnya dengan pikiran seorang pemula? Peluang, wawasan, atau bongkahan emas apa yang mungkin selama ini tersembunyi tepat di depan mata kamu hanya karena kamu merasa sudah tahu segalanya tentang hal itu?